Halo sahabat Christina Denai, berjumpa lagi dengan saya Paula Christina Hendrawati. Di video kali ini saya akan bercerita tentang laporan keuangan. Buat sahabat semua yang belum menonton video sebelumnya, silakan menonton video sebelumnya. Untuk linknya bisa melihat di deskripsi. Laporan keuangan merupakan hasil sistem informasi akuntansi yang disajikan untuk pengguna dan pembuat keputusan yang berisi kondisi keuangan koperasi dan jumlah surplus hasil usaha yang diperoleh koperasi pada periode tertentu. Pengguna laporan keuangan koperasi yaitu anggota sebagai pemilik, pengurus koperasi, pengawas koperasi, manajemen koperasi, pemberi pinjaman, dinas koperasi, koperasi sekunder bagi yang memiliki jaringan koperasi sekunder, kantor pelayanan pajak. Anggota sebagai pemilik koperasi memerlukan laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja pengurus, melihat kesehatan koperasi, dan pengambilan keputusan saat rapat anggota. Laporan keuangan digunakan oleh pengurus koperasi untuk yang pertama, menilai kinerja manajemen. Yang kedua, membuat rencana strategis jangka panjang. Yang ketiga, membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Laporan keuangan juga digunakan oleh pengawas koperasi untuk menilai kinerja pengurus, melihat perilaku anggota dan manajemen, dan untuk menilai kesehatan koperasi. Pengguna laporan keuangan berikutnya adalah manajemen koperasi. Digunakan untuk melihat kemampuan koperasi dalam menggaji karyawan. Jika koperasi mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan, maka laporan keuangan digunakan untuk melihat kemampuan koperasi dalam membayar angsuran pinjaman dan menganalisa kelayakan pinjaman. Laporan keuangan juga diperlukan oleh Dinas Koperasi dan Puskopdit jika koperasi tersebut memiliki sekunder. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk melihat kondisi perkembangan koperasi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh koperasi tersebut. Pengguna laporan keuangan selanjutnya adalah kantor pelayanan pajak. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Laporan keuangan koperasi mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau sering disebut dengan SAK etap. Dalam laporan keuangan ada 5 macam, yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi atau biasa disebut dengan perhitungan hasil usaha, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Neraca berbentuk timbangan yang menggambarkan kondisi keuangan koperasi. Neraca
terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Di komponen aset ada aset lancar dan aset tidak lancar. Di komponen kewajiban ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Di komponen ekuitas ada modal anggota sebagai pemilik dan modal lembaga. Modal anggota tidak bisa diambil selama anggota tersebut menjadi anggota koperasi. Modal anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan kapitalisasi. Modal lembaga terdiri dari hibah, cadangan umum, cadangan risiko piutang. Laporan laba rugi atau sering disebut dengan perhitungan hasil usaha menginformasikan kemampuan koperasi memperoleh surplus hasil usaha selama periode tertentu. Dalam laporan perhitungan hasil usaha terdiri dari pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka koperasi mendapatkan surplus hasil usaha. Jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka koperasi mengalami defisit hasil usaha yang berdampak pada penurunan modal lembaga atau penurunan modal anggota sebagai pemilik untuk menutup kerugian yang dialami oleh koperasi. Laporan keuangan yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan modal selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari modal awal periode, penambahan dan pengurangan modal selama satu periode, dan modal akhir periode. Laporan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas meringkas seluruh kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan koperasi yang berkaitan dengan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama periode tertentu. Tujuan laporan arus kas adalah memperkirakan arus kas yang dapat dihasilkan pada masa depan, melihat kemampuan koperasi dalam membayar semua kewajibannya, mengevaluasi dan memperbaiki kinerja koperasi. Untuk membuat laporan arus kas ada dua metode. Yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Tetapi pada umumnya koperasi menggunakan laporan arus kas metode tidak langsung karena lebih mudah. Laporan yang selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan membuat catatan atas laporan keuangan yaitu menghindari kesalahpahaman dalam membaca dan menerjemahkan laporan keuangan. Yang kedua, menyajikan data lebih rinci dan jelas dalam bentuk narasi, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami keuangan koperasi. Yang ketiga,
menjawab pertanyaan anggota mengenai perkembangan keuangan koperasi. Catatan atas laporan keuangan berisi: yang pertama, gambaran umum tentang latar belakang dan sejarah berdirinya koperasi, visi misi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, badan hukum koperasi, susunan pengurus, pengawas, dan manajemen koperasi. Yang kedua, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan. Yang ketiga, pencapaian kinerja koperasi. Yang keempat, informasi tambahan untuk memenuhi prinsip akuntansi pengungkapan penuh. Buat sahabat semua yang sudah menonton video tentang laporan keuangan koperasi, saya ucapkan terima kasih. Semoga video tentang laporan keuangan koperasi bermanfaat bagi sahabat semua. Sampai berjumpa di video berikutnya.